Libra, selamat datang di bacaan bulan Maret 2020. Saya akan mulai dengan membaca Oracle Card, yaitu Soul Coaching Oracle Card. Diteruskan dengan bacaan bersama antara kartu Oracle dengan Lenormand sebagai clarifiernya. Dan terakhir kita akan tengok bagaimana chart bulan Maret untuk bacaan buat Libra. Oke, kita mulai dari kartu Oracle dan ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate dengan sebaran spiritual counseling dari Soul Coaching ini. Saya akan mulai mengambil dari kartu ke-6, 5, 7, kecuali kalau ada yang jumping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Libra, kartunya sudah keluar. Kita lihat bahwa kartu pertama adalah Beginnings. I cherish all cycles in my life. Tetapi ini adalah kartu yang perlu healing, yang perlu diperbaiki. Berarti pada saat ini Libra belum bisa mulai sesuatu yang baru, walaupun sebenarnya yang lama sudah harus diselesaikan, tapi belum juga bisa berhasil diselesaikan. Masih ada yang perlu healing, ada hal yang masih dipertahankan oleh Libra walaupun sebenarnya itu sudah expired tanda petik, ya, sudah tidak serving Libra yang sepenuhnya. How to heal the blockage, tentunya karena tidak mau mulai jalan ke stream yang baru, maka flow adalah caranya untuk healing blockage ini, ya, mengalir. The glory of the universe flows through me. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh Libra saat ini, sehingga pada hasilnya future outcome adalah I graciously accept the infinite love of the universe, grace. Jadi sesuatu yang baru yang belum bisa dimulai oleh Libra sebenarnya mengajak Libra untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih indah, yang memungkinkan universe mengalirkan cintanya kepada Libra. Tapi belum bisa dialirkan karena Libranya masih menolak untuk mulai sesuatu yang baru. Oke, kita lihat dari bacaan berikut. Ini di atas adalah T5 Tarot, di bawahnya ada Lenormand. Kita ambil 3 kartu dari Past, Present, Future. 3 kartu ini kita tambah dengan clarifiernya 3 kartu juga dari Lenormand. Oke, kita lihat satu persatu. Ini adalah kartu masa lalu, Three of Wands. Three of Wands adalah ketika Libra menunggu menunggu kapalnya untuk mulai sesuatu yang baru. Dan ini adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Kita lihat gambar beruang di bawah ini adalah sebenarnya menunjukkan Libra itu berusaha untuk floating dalam periode menunggu ini. Tapi ya itu tadi, karena berat badannya, ini beruang berat badannya membutuhkan banyak energi, tetapi belum ada satu kemajuan. Ini membuat perasaan tertekan buat Libra. Saat ini Page of Swords terbalik, itu menunjukkan bahwa Libra pada akhirnya menginginkan untuk mulai sesuatu yang baru. Page of Swords adalah kartu awal ketika mulai mengkomunikasikan kepada orang, ini loh situasi saya sekarang. Tetapi karena terbalik, jadi walaupun hasratnya sudah ingin mulai, tetapi tetap ada hal yang membuat langkah kaki Libra itu tidak bisa, belum juga melangkah. Kenapa? Karena Libra sebenarnya dalam hati masih belum mengambil keputusan apakah mulai akan sesuatu yang baru atau tidak. Katakanlah kalau ini bicara mengenai hubungan, Libra belum move on. Kenapa? Karena sebenarnya jauh di lubuk hatinya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya mengakui, masih berharap yang lalu itu masih bisa diperbaiki. Nah, karena ke depan sebenarnya udah tahu yang lalu itu udah rusak dan udah say goodbye juga gitu.
kalau mau direvisit kembali itu kan adalah sesuatu yang agak susah, tetapi hatinya belum membiarkan Libra untuk melepaskan. Jadi proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya selesai sehingga Libra masih sangat berhati-hati dalam mengemukakan apa rencana ke depannya. Kenapa? Karena sepertinya ke depannya itu memang Libra harus mengalami rasa sedih dulu. Jadi ketika putus masa lalu atau sesuatu yang harus selesai di masa lalu, itu Libra seperti menolak untuk mengalami perasaan sedih, sehingga perasaan sedih ini memang harus dilewati lagi, karena ya entah memang ada beberapa orang yang harus melewatinya 2 kali, 3 kali bahkan lebih, atau untuk bisa menerima bahwa semua situasi yang membuat cupnya terbalik, 3 cup terbalik ini, dan terlanjur isinya tumpah, tidak bisa diambil lagi, itu sebenarnya tidak ada lagi yang bisa dilakukan. There is nothing more you can do kecuali menerima, dan menerima itu masih sangat sukar. Atau belum bisa menerima karena itu masih membutuhkan surat yang secara resmi bahwa itu udah selesai. Jadi buat beberapa orang ternyata penyelesaian itu ada kaitannya dengan aspek hukum, aspek legal. Oke, kita lanjutkan dengan ini adalah chartnya. Kita lihat yang tanggal 10 Maret 2020 buat Libra adalah menyelesaikan sesuatu. Menyelesaikan sesuatu adalah keharusan, dan itu baru disadari oleh Libra pada saat ini. Iya, saya belum mau, belum bisa. Saya sudah mencoba, tapi ya masih seperti ini. Saya masih belum bisa move on. Ini chartnya bercerita ini tentang Libra. Kenapa? Karena memang masih ada hal-hal yang menyakitkan yang belum keluar. Jadi ini Matahari dan Neptunus itu ada di rumah ke-6 terkait dengan keseharian. Jadi kesehariannya belum diubah. Hal-hal yang mungkin menyerang emosi Libra terdalam, musuh yang terselubung, penyakit yang tidak kunjung hilang, adiksi yang masih belum bisa dilepaskan, itu masih terus mengganggu perasaan Libra sehingga Libra belum bisa move on. Nah, pada tanggal 10 Maret 2020, mudah-mudahan Libra bisa melihat bahwa iya, saya harus move on. Iya, saya harus mulai berani dealing sama ketergantungan saya. Saya harus mulai berani untuk menghadapi situasi di mana saya sebenarnya dimusuhi dan saya malas untuk mulai berinisiatif untuk mulai bicara kembali. Iya, saya memang punya masalah dengan kesehatan, dan masalah kesehatan ini sepertinya membutuhkan saya untuk mulai diet. Tapi saya nggak tahu apakah saya sudah siap untuk mulai diet, mulai dengan rutinitas olahraga saya yang baru, misalnya seperti itu. Jadi belum selesai diakhiri oleh Virgo satu situasi yang bermasalah. Nah, Virgo, masalah ini juga diperberat dengan kondisi bahwa Virgo pada saat ini masih sangat terluka terkait dengan mitra kerja, mitra setara, atau dengan pasangan, atau dengan kekasih. Itu adalah sesuatu yang harus dihadapi Libra untuk bisa move on. Dan kuncinya adalah dengan melihat bagaimana situasi ini diperumit dengan cerita-cerita yang saling mengikat. Jadi ada situasi misalnya rahasia bersama, ada sesuatu yang memang masih disimpan bersama, ada sesuatu yang memang harus diuraikan karena udah saling terkait. Itu yang belum bisa dilewati oleh Libra pada saat ini, tetapi ke depannya sebenarnya potensi untuk mampu menyelesaikan masalah itu semakin besar. Pada tanggal 24 Maret, Libra
barangkali bisa mulai hal yang baru terkait dengan hubungan. Pada akhirnya, Libra memutuskan untuk move on. Not easy, karena pada saat memutuskan untuk move on, itu Libra harus menghadapi rasa sakit, menghadapi informasi baru yang buat Libra itu barangkali sedikit banyak mencabik-cabik hatinya Libra. Tapi ya, ini gambar seperti ini adalah untuk yang resonate, yang artinya memang punya masalah sebegitu besar. Kalau buat Libra yang kebetulan, kalaupun punya masalah, belum tentu semuanya punya masalah juga. Kalaupun punya masalah tidak sedalam itu, jadi akan lebih mudah menghadapi masalah ini karena mungkin keseimbangannya sudah diperoleh, ya, atau mungkin hal terkait dengan harta bersama atau katakanlah warisan atau emosi yang intimate itu sudah mulai ya dilepaskan, ya dilonggarkan dari beberapa bulan yang lalu. So Libra memang masalah utamanya adalah Libra, you need to move on. Kamu perlu move on, dan buat kamu memasuki situasi yang baru itu adalah hal yang sangat berat karena masih ada bagasi berisi emosi mendalam atau urusan yang saling terkait, ya, yang perlu dihadapi dengan masalah hukum yang memang belum selesai kamu hadapi. So Libra, kedepannya mudah-mudahan segera bisa memasuki era baru dengan emosi yang lebih tercerahkan. Oke, Wanita Indah dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.